Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kakak. Pada kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan persiapan KSM Fisika untuk Madrasah Aliyah. Kita udah sampai soal nomor 8. Sebuah bola besar berongga dengan diameter 1 meter. Jadi di sini kita buat dulu besaran yang diketahui, yaitu diameternya adalah D besar, nilainya 1 meter, berputar pada salah satu sumbu tegaknya dengan kecepatan sudut 5 radian per detik, omega 5 radian per second. Jika ada sebuah bola kecil pejal berputar bersama dengan bola besar pada ketinggian D/4, jadi di sini kira-kira ada bola kecil yang sedang berputar dengan kecepatan sudut yang melewati poros sumbu omega dan nilai gravitasi 10, maka besar koefisien gesek agar bola tersebut tidak terjatuh. Ya, jadi yang ditanyakan di soal adalah nilai dari koefisien gesekan mu. Ya, bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama, kita buat diagram bebas gaya. Jadi semua gaya yang bekerja pada benda tersebut kita gambarkan. Ya, jadi berikut adalah diagram gaya yang bekerja pada bola kecil tersebut. Yang pertama ada gaya normal karena bola bersentuhan dengan bidang. Yang kedua ada gaya gesekan F. Kenapa ada gaya gesekan? Karena di soal permukaan kasar, ya, ciri-ciri permukaan kasar ketika di soal diketahui ada koefisien gesekan. Yang kedua ada gaya berat karena benda bermasa pasti ada gaya berat, M kali G. Di soal tidak ada massa, jadi nanti di akhir persamaan massa ini harus bisa kita coret. Oke. Yang kedua yang kita lakukan adalah meninjau gaya-gaya yang bekerja pada bola kecil tersebut pada arah sumbu X, ya. Jadi kita tinjau gaya arah sumbu X. Nah, bagaimana untuk arah sumbu X? Karena dia bergerak melingkar, maka resultan gaya pada sumbu X sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal. Kenapa kita gunakan percepatan sentripetal? Karena bola tersebut bergerak melingkar. Ya, setiap benda yang bergerak melingkar pasti mengalami adanya percepatan sentripetal. Nah, untuk rumus dari percepatan sentripetal ini bisa kita pilih antara dua. Yang pertama, kecepatan kuadrat dibagi jari-jari lintasan, atau rumus yang kedua, kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari lintasan. Nah, kita gunakan yang kedua karena di soal ada kecepatan sudut omega. Sekarang untuk resultan gaya sentripetal yang bekerja itu adalah gaya normal. Ini kita proyeksi, ya, karena dia tidak membentuk sudut tetanya di atas. Jadi gaya normal sin theta. Oke, di sini ada gaya gesekan F, dia membentuk sudut untuk sumbu horizontal atau sumbu X, maka kita kali cos min F cos theta. Kenapa di sini tandanya minus? Karena gaya gesekan arahnya ke kanan, gaya normal arahnya ke kiri. Untuk gaya sentripetal, ketika arah gaya menuju pusat jari-jari, maka tanda gaya tersebut positif. Ketika melawan, maka tandanya negatif, ya. Jadi di sini ada F cos theta. Dia menjauh dari pusat jari-jari, sedangkan untuk gaya normal ini dia menuju pusat jari-jari sehingga gaya normal bertanda positif. Ini adalah aturan untuk konsep dari gaya sentripetal. Oke, kalau di sini banyak coretan, ini kakak hapus adik-adik. Ya, jadi bentuk gambarnya seperti ini. Oke, massa
dikali percepatan sentripetal omega kuadrat dikali dengan jari-jari lintasan. Dalam hal ini jari-jari lintasan dari bola menuju ke titik pusatnya, yaitu R sin theta. Oke, sekarang gaya gesekan kita ganti dengan koefisien gesekan kali gaya normal. N sin theta dikurang koefisien gesekan kali gaya normal sama dengan massa kali kecepatan sudut kuadrat kali jari-jari sinus theta. Oke, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Nanti yang ketiga kita lanjutkan tinjau gaya arah sumbu Y. Tinjau gaya arah sumbu Y. Resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan pada arah sumbu Y. Nah, untuk percepatan pada arah sumbu Y, dia diam. Karena diam setimbang ya, berarti nilai percepatannya sama dengan 0, artinya resultan gaya pada sumbu Y sama dengan 0. Arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Jadi N cos theta plus F sin theta dikurang gaya beratnya, yaitu massa kali gravitasi. Ada satu lagi gaya di sini, massa kali gravitasi, sama dengan 0. Oke, sekarang kita pindah ruas ya. Jadi N cos theta ditambah gaya gesekan mu N dikali sin theta sama dengan massa kali gravitasi. Ini kita buat sebagai persamaan yang kedua. Sekarang dari persamaan 1 dan 2 ada besaran theta ya, sudut kemiringan yang dibentuk dari pusat jari-jari bola berongga terhadap bola kecil. Nah, di sini kita cari dulu besar sudut tetanya berapa. Kita cari sudut yang dibentuk. Oke, sekarang dari bola kecil sampai dasar itu jaraknya adalah D/4, di mana D/4 kalau kita lihat itu jaraknya sama juga dengan jari-jari bola dikali 1 min cos theta. Jadi jari bola 1 min cos theta. Nah, untuk jari-jari itu karena diameternya 1, berarti jari-jari setengah dari diameter ya. Jadi jari-jarinya 0,5 meter. Oke, jadi di sini kita tinggal lanjutkan aja. D/4, nilai D tadi 1 meter, jadi 1/4 meter sama dengan jari-jari 0,5 atau setengah meter dikali 1 min cos theta. Sekarang kedua ruas ini kita kali 2, jadi setengah sama dengan 1 min cos theta. Sekarang tinggal kita pindah ruas lagi, cos theta sama dengan 1 dikurang setengah. Jadi nilai cos theta sama dengan setengah. Cos berapa yang nilainya setengah? Cos 60 derajat. Nah, karena sudut tetanya 60, cos theta 60, cos theta setengah, berarti nilai sin theta sama seperti nilai sin 60, dimana nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi ini adalah nilai sudut yang dibentuk ya. Oke, sekarang untuk langkah yang terakhir ini tinggal kita substitusi. Yang keempat, substitusi atau eliminasi. Tapi karena persamaan 1 panjang, persamaan 2 juga panjang, yang lebih fleksibel itu kita lakukan perbandingan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, sehingga ini bisa kita coret besaran yang ada di atas dan di bawah. Yang pertama gaya normal, karena ada di atas dan di bawah ya, gaya normalnya bisa kita coret.
Yang kedua, massa dengan massa, atas dengan bawah bisa kita coret. Sekarang kita tinggal substitusi. Sin theta sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3 kalau kita jadikan desimal, nilainya adalah 0,866 dikurang koefisien gesekan, ini yang ditanyakan di soal. Cos theta nilainya setengah, kalau kita jadikan desimal jadi 0,5 dibagi cos theta, cos 60 setengah 0,5 ditambah koefisien gesekan mu dikali sin theta, ya, jadi sin 60 tadi setengah akar 3 atau 0,866 sama dengan kecepatan sudutnya 5 kuadrat jadi 25, kita kali dengan nilai jari-jarinya setengah meter, dikali dengan nilai sin theta sin 60 setengah akar 3 atau 0,866, kita bagi nilai gravitasi 10. Oke, sekarang tinggal kita susun persamaannya, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Sekarang tinggal kita kali silang. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Sekarang yang ada koefisien gesekan itu kita pindahkan ke sebelah kanan, minus, pindah ke kanan jadi positif, ya. 0,5 ditambah 0,9 jadi 1,437 kali koefisien gesekan 0,866 ditambah 0,54125, ya. Jadi nilainya adalah koefisien gesekan ini bisa kita hitung 0,3248 dibagi 1,437, maka hasilnya adalah 0,226, atau kalau dibulatkan menjadi 0,23. Ini adalah nilai koefisien gesekan agar bola kecil tersebut tidak terjatuh saat bola berongga bergerak dengan kecepatan sudut omega, ya. Jadi nilai koefisien gesek minimal adalah 0,23. Jadi untuk nomor 8 jawabannya adalah A. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, konsep dasarnya yang harus dipahami adalah yang pertama hukum Newton, yang kedua adalah konsep gaya sentripetal. Ya, semoga ini yang kakak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jika ada yang kurang dipahami bisa ditanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.